Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Lipama dengan NIM 1710-2010. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan pengembangan wilayah dari waktu ke waktu. Di sini dapat kita lihat ada yang pertama, unsur dalam perencanaan. Yang pertama ada hal yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya, dan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, proyek, dan aktivitas. Secara umum, terdapat dua unsur penting dalam perencanaan, yaitu hal yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya. Dalam proses perencanaan, kedua unsur tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit, dimuat pada berbagai nomenklatur seperti visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, proyek, aktivitas, dan lain sebagainya. Yang pertama di sini ada hal dasar lain dalam perencanaan. Di dalam hal dasar lain dalam perencanaan ini terdapat dimensi ruang dan waktu secara berkelanjutan. Apa dimensi ruang dan waktu secara berkelanjutan ini adalah perencanaan memiliki dimensi ruang dan waktu sehingga memerlukan penjelasan mengenai fenomena di masa lalu dan yang akan datang, serta didistribusi secara parsial. Selain itu, hal mendasar pada perencanaan ini adalah hal perencanaan haruslah ditujukan untuk kepentingan pembangunan manusia secara berkelanjutan. Dan di sini juga ada ruang lingkup perencanaan pengembangan wilayah. Ruang lingkup perencanaan pengembangan wilayah ini adalah sebagai suatu suatu kumpulan ilmu, alat dan pendekatan dalam proses perencanaan dan pembangunan. Ini terbagi menjadi tiga aspek, yaitu yang pertama ada aspek pemahaman, dan yang kedua ada aspek perencanaan, dan yang ketiga ada aspek kebijakan. Apa sih yang aspek-aspek ini? Yang pertama aspek pemahaman. Aspek pemahaman ini adalah aspek yang mencakup berbagai ilmu-ilmu, pengetahuan dan teori-teori untuk memahami fisik alamiah hingga sosial ekonomi di dalam antar wilayah. Dan yang kedua itu ada aspek perencanaan. Aspek perencanaan ini adalah aspek yang mencakup proses formulasi masalah, formulasi visi, misi, dan tujuan pembangunan, teknik-teknik, desain dan pemetaan, sistem pengambilan keputusan sehingga perencanaan teknis dan kelembagaan perencanaan. Dan yang ketiga, apa sih aspek kebijakan? Aspek kebijakan ini adalah aspek yang mencakup pendekatan evaluasi serta proses pelaksanaannya, sehingga proses politik, administrasi dan manajerial pembangunan. Dan yang selanjutnya adalah ada regional sense atau ilmu wilayah. Ini adalah regional sense atau ilmu wilayah ini adalah ilmu yang dimaksud oleh Walter Isaac adalah suatu ilmu yang digolongkan ke dalam ilmu sosial. Ilmu ini muncul untuk memperbaiki kerangka berpikir tentang tatanan sosial maupun ekonomi sehingga dapat dibentuk teori umum yang memasukkan dimensi ke ruangan atau ke wilayah dan waktu.
Dan di sini juga ada perkembangan regional sains ilmu atau ilmu kewilayahan. Ilmu kewilayahan ini atau perkembangan regional sains adalah dalam perkembangannya ilmu di wilayah tidak semata-mata untuk menyangkut aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga tentang interaksi antara komponen-komponen wilayah. Yaitu ada geobiofisika, ada ekonomi, ada kelembagaan dan politik dalam suatu ruang. Dan di sini juga ada selanjutnya yaitu ilmu wilayah dan ilmu kewilayahan lainnya. Yang pertama ada mazhab ekonomi wilayah menganalisis keuangan dengan menganalogikan teori-teori ekonomi umum. Yang kedua ada mazhab geografi wilayah, dalam menganalisisnya lebih mendasar pada sifat dasar keuangan secara geografis dan implikasi terhadap tatanan perekonomian yang kompleks. Dan selanjutnya ini adalah ilmu wilayah dan ilmu kewilayahan lainnya. Ilmu wilayah dan ilmu kewilayahan lainnya ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ilmu kewilayahan yang memasuki area kebijakan dan perencanaan. Para ahli kewilayahan kemudian mengembangkan ilmu yang lebih spesifik, yaitu yang pertama ada perencanaan wilayah, ada pengembangan wilayah, ada ekonomi wilayah, ada perencanaan kota dan perencanaan desa. Dan selanjutnya ada ciri-ciri orientasi perencanaan pengembangan wilayah lainnya. Ciri-ciri orientasi perencanaan pengembangan wilayah lainnya ini adalah kajian perencanaan dan pengembangan wilayah yang memiliki sifat-sifat. Ada beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada berorientasi kewilayahan, ada futuristik, dan ada berorientasi publik. Dan selanjutnya ini adalah ilmu-ilmu mengenai perencanaan pengembangan wilayah secara umum yang ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama ada inventarasi, klarifikasi, dan evaluasi atau sumber daya. Yang kedua ada aspek ekonomi, ada yang ketiga ada aspek kelembagaan atau institusional. Yang keempat ada aspek lokasi atau parsial. Jadi apa sih interpretasi, klarifikasi, dan evaluasi, dan apa sih aspek ekonomi, dan apa sih aspek kelembagaan atau institusional, dan apa aspek lokasi parsial. Yang pertama ada interpretasi atau klarifikasi dan evaluasi atau sumber daya. Ini adalah segala bentuk-bentuk input yang menghasilkan utilitas atau kemanfaatan, proses produksi atau penyediaan barang-barang atau jasa. Dan evaluasi sumber daya merupakan proses untuk menduga potensi dan daya dukung sumber daya untuk berbagai pengguna. Yang kedua yaitu ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini adalah dalam teori ekonomi prinsip efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi produksi dan efisiensi alokasi. Yang pertama ada efisiensi produksi yang dicapai dengan meminim biaya untuk menghasilkan satu unit output. Sedangkan produksi alokasi adalah suatu kondisi di mana dalam suatu produksi output sumber daya yang dialokasikan adalah memaksimum dan harga produksi barang sama dengan biaya marginnya. Dan selanjutnya ada aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan ini adalah kelembagaan sebagai kumpulan aturan main dan organisasi
berperan penting dalam mengatur penggunaan atau alokasi sumber daya secara efisien, merata dan berkelanjutan. Aspek kelembagaan penguasa sumber daya merupakan aspek penting lainnya yang juga perlu dipertimbangkan dalam suatu perencanaan dan pengembangan wilayah. Di sini juga ada yang selanjutnya, yaitu aspek lokasi atau parsial. Aspek lokasi atau parsial ini adalah fenomena yang alami, yang sangat wajar, apalagi perkembangan suatu wilayah yang lebih dipengaruhi oleh wilayah di sebelahnya atau lebih dekat dibandingkan wilayah lainnya yang lebih berjauh akibat adanya interaksi sosial ekonomi antara penduduk. Dan konteks spesial, jarak bukanlah suatu unsur, bukan suatu satu-satunya unsur, namun aspek-aspek spesial yang lain juga penting dalam konfigurasi spesial yang lebih luas. Dan selanjutnya di sini juga ada paradigma baru perencanaan pengembangan wilayah. Paradigma baru perencanaan pengembangan wilayah ini adalah pembangunan wilayah bukanlah semata-mata fenomena dalam dimensi lokal dan regional, namun juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kepentingan pembangunan makro bahkan global. Secara histori, pembangunan wilayah dimulai dari timbulnya kesadaran akan adanya masalah-masalah ketidakseimbangan pembangunan secara spasial, khususnya disparitas pembangunan antar wilayah, masalah aglomerasi berlebihan, dibedakan wilayah tertentu, dan menurunnya jumlah penduduk dan daya tarik perdesaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perencanaan pengembangan wilayah dari waktu ke waktu. Mungkin saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.